Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Saya Magus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruning bagimu, tapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah akan dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus mengecam orang-orang pada zamannya, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Apa sebenarnya yang dikecam oleh Yesus? Sehingga sampai Yesus mengatakan mereka sebagai angkatan yang buruk sebetulnya. Angkatan yang kekanak-kanakan. Yesus menyebut mereka angkatan itu sebagai anak-anak untuk menunjukkan ketidakdewasaan mereka. Mereka stagnan pada tahap ketika anak-anak memakai diri mereka sendiri sebagai tolok ukur yang menentukan tindakan orang lain. Contohnya, sebagaimana diungkapkan Yesus dalam Injil, jika mereka meniup seruling, maka orang lain harus menari, tidak peduli keadaan mereka. Jika mereka menyanyikan kidung duka, mereka haruslah berkabung mengikuti kehendak anak-anak itu. Bukan hanya kehendak mereka yang menjadi atau dijadikan tolok ukur, tetapi juga selera dan perasaan mereka. Misalnya ketika Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, dia dicap kerasukan setan. Apakah itu berarti yang waras adalah mereka yang makan dan minum? Juga tidak, karena Anak Manusia datang dan makan minum, tapi dia dicap sebagai seorang pelahap dan peminum. Berhadapan dengan orang-orang seperti ini, semuanya menjadi serba salah, karena tolok ukur adalah diri mereka, dan semua orang harus mengikuti kemauan mereka. Yang benar hanya mereka, selera mereka sendiri, sehingga akan sulit kemudian untuk diikuti oleh orang-orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah cerita melengkapi permenungan ini. Ada seorang anak kecil menolak sama sekali untuk makan. Maka ibunya yang kebingungan mengantarnya kepada seorang dokter ahli yang terkenal. Dokter itu membujuknya dengan setiap makanan enak yang mungkin disukai oleh anak kecil itu. Namun, usaha dokter itu juga tidak berhasil. Maka ia akhirnya bertanya kepada anak itu, "Nak, apa yang kau mau makan?" Anak itu menjawab, "Cacing." Dokter itu mengikuti gagasan itu dan menyuruh perawatnya untuk mengantar kepadanya sepiring cacing. "Ini cacingnya," kata dokter kepada anak itu. Anak itu katakan, "Saya mau supaya cacing itu digoreng." Perawat itu menggorengnya, lalu kembali dengan piring yang berisi cacing goreng. Ketika kemudian cacing goreng itu diberikan, anak itu mengatakan, "Saya hanya mau makan satu." Maka dokter itu lalu memberikan hanya 1 ekor cacing goreng. Sekarang dokter
membujuk dia lagi, makanlah. Tapi anak itu protes. Dia katakan, dokter makan setengahnya. Lalu kemudian dokter itu makan setengahnya dan menyisakan setengah untuk anak kecil itu. Anak kecil itu lalu kemudian menangis. Dokter bingung dan bertanya, sekarang apa persoalannya? Anak itu menangis dengan mengatakan, engkau makan bagianku. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, cerita ini sedikit banyak mau melukiskan sikap seorang anak yang keras kepala, yang mau benarnya sendiri, yang mau diikuti kemauannya sendiri. Orang lain tidak pernah benar. Dia angkuh dan picik, menolak segala tawaran baik hanya karena ia suka menolak. Sikap anak kecil tadi, saudara-saudari, kadang-kadang hinggap juga pada orang-orang dewasa. Kata orang yang picik tapi rendah hati tidak terlalu buruk. Orang yang angkuh tetapi pandai masih bisa ditolong. Yang menolak segala tawaran baik, orang yang angkuh tapi pandai masih bisa ditolong. Tapi yang picik dan sombong bisa membawa bencana. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada masa Advent ini, kita diundang untuk bertobat. Yaitu tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai tolok ukur untuk diikuti oleh orang lain. Apalagi dilengkapi dengan keras kepala, cuek, angkuh, maka lengkaplah sudah. Yang harus menjadi tolok ukur dan penentu tindakan kita ialah kehendak Allah. Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan yang harus kita tempuh melalui perintah-perintahnya. Dia menentukan tindakan kita, dan buah dari mengikuti kehendak Allah adalah damai sejahtera dan kebahagiaan. Moga-moga saudara-saudari, masa Advent ini seruan untuk bertobat, kita tidak tanggapi dengan sikap kekanak-kanakan, tapi justru dengan kedewasaan karena mengerti, memahami apa kehendak Tuhan bagi kita dan apa tujuan Yesus lahir ke tengah dunia untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa meneguhkan, menguatkan, menginspirasi kami untuk berubah, untuk bertobat. Mampukanlah kami menjauh dari sikap picik, dari tegar hati, dari sikap angkuh dan menjadikan diri kami sebagai tolok ukur. Biarlah Engkau dan segala kehendak-Mu menjadi tolok ukur dalam kehidupan kami. Sangkolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.